di sini akan mewawancarai Anda mengenai hasil observasi yang kita lakukan untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang menyangkut bangunan tersebut serta arsitek yang merancangnya. Untuk sebelumnya, perkenalkan, nama saya Erlangga Dwi Putra dan teman saya Jadi Putra. Dan baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa nama bangunan itu dan apa fungsi dari bangunan tersebut? Nama bangunan itu bangunan mini soccer yang berukuran 42 kali 20 luasnya itu. Fungsi dari bangunan tersebut ini sebenarnya bangunan yang didirikan untuk ke depan menjadi usahanya desa sehingga bisa mendapatkan PAD. Mana mini soccer tersebut digunakan untuk anak-anak muda atau pecinta bola untuk kegiatan mereka. Untuk pertanyaan berikutnya, untuk lokasi dari bangunan itu letaknya ada di mana dan berapa lama waktu untuk pembangunan bangunan tersebut? Untuk lokasi itu berada di Desa Toigito di Kecamatan Pulbala. Untuk lokasi lama untuk ke lokasi? Iya, untuk ke lokasinya? Untuk ke lokasinya kurang lebih 1 jam. Siapa nama Anda selaku arsitek yang merancang bangunan tersebut? Dan kalau boleh tahu, apa latar belakang dari Anda sebagai perancang bangunan tersebut? Dan siapa konsultan dari bangunan tersebut? Ibrahim, latar belakang saya merupakan alumni dari Universitas Iksan Gorontalo. Nah, untuk konsultan, dan ini merupakan bangunan desa sehingga ini ditangani langsung oleh tim pelaksana kegiatan desa atau yang bisa disingkat TPK desa, sehingga itu tidak menggunakan konsultan individu. Ini prosesnya langsung ditangani oleh desa tersebut menggunakan TPK yang ada di desa. Kapan tahun perancangannya dan kapan mulai pelaksanaan konstruksi? Kalau untuk tahun pelaksanaannya itu seingat saya dimulai tahun 2023 tahap pertama. Bangunan tersebut memakan waktu 3 tahun. Jadi bangunan tersebut multi-years. Tersebut dilakukan selama 3 tahun, 3 tahap. Seperti yang kita ketahui, dalam merancang bangunan pasti kita harus menerapkan 3 prinsip Vitruvius dalam melakukan perancangan. Agar menghasilkan suatu bangunan yang ideal untuk bangunan ini, apakah sudah menerapkan 3 prinsip tersebut? Iya, kalau untuk Vitruviusnya sudah diterapkan di bangunan tersebut. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa sistem struktur utama yang digunakan dalam konstruksi bangunan tersebut? Kalau untuk strukturnya, karena ini bangunan mini soccer, kita menggunakan struktur utamanya sih beton. Struktur utamanya beton, di mana untuk lapisan bawah itu menggunakan beton bertulang. Apa peran arsitek dalam proyek pembangunan tersebut? Nah, peran saya sebagai arsitek di mana memastikan bagaimana perencanaan dari mini soccer ini membuat suatu rancangan ini bisa nyaman, bisa digunakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah desa, sehingga hasil yang didapat dari perencanaan ini tentunya bisa bermanfaat bagi pemanfaatnya. Seperti itu. Dari mana konsep dan ide rancangan itu muncul? Kalau konsep dan ide beberapa referensi, baik yang diambil dari internet, kemudian juga mungkin dari konsep-konsep yang diadopsi dari perencanaan atau studi tiru dari bangunan-bangunan mini soccer yang sudah ada di Gorontalo. Selanjutnya, bagaimana proses perancangan dan koordinasi teknis dengan pihak yang lain? Kalau untuk
pihak lain itu sebenarnya tidak ada koordinasi, hanya dari desa berkoordinasi langsung dengan saya. Kemudian ketika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kemungkinan kita langsung ke tempat yang kita adakan studi tour, yang akan kita adakan, melihat lokasi bangunan yang akan kita ambil referensinya seperti itu. Contoh kalau misalnya di kabupaten atau di Gorontalo ada mini soccer, ketika kita ada kebingungan mengenai mini soccer tersebut, dengan Bapak Menteri Desa itu langsung berkunjung ke tempat itu, langsung bertanya langsung ke tempat itu. Oke, selanjutnya berikan pesan Anda nasihat kepada mahasiswa arsitektur. Nah, untuk pesan ini untuk adik-adik mahasiswa arsitektur, dimana kita ketahui bahwa kita ini merupakan konseptor nanti ke depan. Kita akan mengkonsep perencanaan nanti yang akan di tahun-tahun berikutnya. Harapan saya kepada teman-teman ini, adik ini, berikanlah kepuasan rancangan kalian kepada klien, sehingga rancangan kalian ini nantinya ini bisa bermanfaat, dan nantinya hasil-hasil yang kalian buat, yang kalian nantinya dibuat ini bisa menjadikan suatu karya yang terbaik. Sudah, hanya itu saja pertanyaan yang kita ingin tanyakan. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan, dan terima kasih sudah mau kita wawancara.